nikah itu sendiri daripada nikah sendiri tujuan-tujuan untuk nikah. Dan bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni, semua orang bertanya kan, apa ni dah bersedia ke belum untuk nikah? Bagaimanakah syarat-syarat untuk kita nak tahu bahawa kita sudah bersedia untuk nikah? Dan ada orang juga mengatakan bahawa jodoh, bagaimana sebenarnya belum sampai jodoh ni aku menikah. Bagaimana sebenarnya konsep jodoh dalam Islam? Pak Ustaz terangkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang telah diceritakan oleh saudara kita ini, pengalamannya bercinta, kemudian teringat kepada satu hal yang membatasi mereka berdua hingga akhirnya menikah. Sebetulnya menikah itu menjadi bagian Allah membebaskan beliau berdua ini dari sesuatu yang lebih jauh lagi. Nikah adalah sesuatu yang menyelamatkan. Nikah adalah sesuatu yang membebaskan dari jalan yang tersalah. Kata Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adilatuhu, kemudian juga Imam Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, juga dalam Mukhtasar Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail bin Abdullah At-Tuwaijiri. Nikah itu adalah aqdun, sebuah ikatan, yahilu yang menghalalkan, likuli minaz zawjain istamta, yaitu ikatan yang menghalalkan dua orang laki di antara laki dan perempuan untuk istamta. Istamta itu bersenang-senang, tual-tual, pegang-pegang, terpipik, pukul dan sebagainya. Pokoknya bersenang-senang lah. Istamta itu bersenang-senang. Jadi nikah adalah sebuah sarana ketika kita sudah tidak mampu menahan diri untuk bersenang-senang dengan lawan jenis, fankihu, maka nikahlah. Kata zawaj, maka cepatlah menikah. Di antara yang telah disampaikan tadi, didengar saya pembukaan tadi oleh akhuna itu, bahwa waman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci akan sunnahku maka sesungguhnya dia bukan dari bagian dari golongan kami, kata Rasulullah. Dari sebuah kisah dari Siti Aisyah, ketika itu ada 3 orang yang datang kepada rumah Rasulullah SAW. Ya Aisyah, coba ceritakan ibadahnya Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah menyebutkan Rasul itu sholat malam, Rasulullah begini dan begini. Maka pemuda yang bertiga yang datang itu kepada Siti Aisyah menyebutkan, ya Aisyah, kalau begitu Muhammad itu ibadahnya sama dengan saya. Kata laki-laki yang pertama, saya tidak pernah meninggalkan sholat malam, sama seperti Rasulullah. Kata yang kedua, saya juga berpuasa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, apalagi saya meninggalkan menikah, saya beribadah setiap hari. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW menyapa mereka bertiga. Ada apa ini? Begini dan begini, hada wa kala, diceritakan oleh Siti Aisyah. Kata Rasulullah, hai pemuda, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah yang paling bertakwa, kata Rasulullah. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku sholat malam, tapi aku seorang laki-laki dan aku menikah, kata Rasulullah. Baru hadis yang panjang itu ditutup dengan waman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk dari umatku, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa kita dijadikan min nafsi wahidah, dari diri yang satu, kemudian dijadikan yang lain untuk kita berpasang-pasangan, darinya lahirlah
rijalan katsira wa nisa, melahirkan laki-laki, wanita dan seterusnya. Jadi nikah adalah sebuah proses penghalalan bagi dua orang yang sudah tidak mampu menahan gharizah, insting seorang makhluk. Setiap makhluk itu punya gharizah, insting, dan kita sebagai manusia normal seperti Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad arsalna rasula, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dan kami jadikan baginya azwajan, istri-istri, wa dzurriyyatan. Kami memberikan para rasul itu istri-istri dan anak-anak. Jadi nikah itu bagian dari proses yang sangat hebat sekali dalam agama Islam. Kalau tanpa ada nikah, maka manusia akan kembali kepada sebuah kedudukan yang paling rendah seperti dalam surah At-Tin, bahwa nikah kita akan menjadi asfalas safilin, jatuh kepada tempat yang paling jelek sekali. Maka nikah ini menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Nikah menjadi sesuatu yang sangat sakral seharusnya. Nikah menjadi sesuatu yang menenteramkan, seperti tujuannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan ketentraman dalam hati di antara kedua insan yang saling mencintai. Tadi disebutkan bagaimana saya belum sampai jodoh, atau belum siap, atau karena bapak saya belum mengizinkan, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwa bukan jodoh yang belum sampai, bukan permasalahan siap atau tidak siap. Kalau ditanya semua yang hadir di sini, sudah siap menikah belum? Siap. Yang jawab cuma satu. Jawab. Musta'idun an tatazawwaj, sudah siap untuk menikah? Insya Allah. Kang Hendro, kalau minggu depan dinikahkan oleh ayahnya, siap? Belum? Oke. Siapa lagi yang Iwan yang sudah siap menikah? Bulan depan kalau diberikan seorang wanita lebih cantik dari Siti Nurhaliza, siapa yang menikah? Ahwat, siapa yang sudah siap menikah? Gak ada juga. Kalau tahun depan ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya tetap tidak akan siap. Tahun depannya lagi kalau ditanya tetap tidak akan siap. Maka nikah itu bukan masalah siap atau tidak siap, bukan masalah jodoh belum sampai, tapi bagaimana kita berniat untuk bisa menyalurkan gharizah kita dengan cara yang halal. Contoh, saya sudah menikah, tapi proses pernikahan saya mungkin prosesnya berbeda dengan yang lain. Saya menikah usianya sudah terlalu tua. Kalau Rasulullah 25, ya 27, 28 itu masih sedang. Kalau saya sudah di atas 32 baru menikah. Karena sibuk dagang koran, ya. Sibuk ngajar dan sebagainya. Tiba-tiba banyak orang yang mempertanyakan, Pak Hari, kunaon gaca nikah? Tidak tahu. Sepertinya tidak ada seorang wanita pun yang cinta pada saya. Jadi tidak seperti itu. Saya pun mungkin sering mencintai. Wah, itu cantik, kenapa dia tidak jadi milikku? Wah, si itu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga gharizah insting kita itu untuk tidak langsung terjerumus. Kisahnya, ternyata ada seorang wanita yang sudah siap menikah, dan saya pun diusahakan untuk siap menikah. Maka berdoalah, ya Allah, berikanlah seorang jodoh, dan janganlah jadikan kecantikannya menjadikan pilihan aku untuk ia dan tidak memilihnya. Jangan biarkan saya
tergoda dengan kekayaan